menceritakan tentang ilmu perbintangan. Perbintangan. Untuk menentukan hilal. Oke, kita Kapan lihat ya. waktu Ramadan datang, kapan waktu. Sahabat, supaya lestari museum tetap bayar karcis. Nah, peningkatan PAD untuk Kota Padang. Nah, kita masuknya di lantai 2 ini kalau museum ini ya, bukan di bawah. Lihat mahasiswa apa anak-anak SMA muter lihat museum. Nah, dominasi aksesorisnya kayu ya, kanan kiri bawah. Makasih. Tamu kita hari ini ya, ngisi buku tamu. Tulis nama di sini. Sini ya Bu ya. Iya, nama. Kaunang. Terus Pekerjaan Bapak. PNS. Garing ASN. Alamatnya Kota Tangerang. Tangerang ya. Benteng. Nah, Jumlah yang datang ada berapa orang? 4 orang. 4 orang dan tanda tangan di sini. Oke, boleh ditunjukkan karcisnya Pak? Oh iya, karcisnya. Mana tadi hilang? Yang warna pink. Ayo di mana? Iya. Oke. Oke, ketemu. Iya, Sebentar ditinggal. ya Pak ya, saya potong dulu. Ini satu untuk Bapak dan satu untuk Ada door prize kah? Dipotong. Berarti nanti Bapak harus kesini lagi. Ya, silakan. makasih. Baik Pak, bisa mulai dari sini. Oh, iya. Kalau sedangkan kita lagi ramai, Bapak boleh mulainya dari arah sini dulu. Oh. Iya, kita kebetulan ada kegiatan belajar bersama. Iya. Saya lihat yang sepi dulu. Iya, silakan Pak. Ini kayak keturunan Sunda ya. Baju-baju ini kita ingat baju-baju orang-orang Melayu ya, dominasi panjang, aksesorisnya. Ini Pak. Ini bertuliskan Arab. Mungkin di susutnya nggak ada keterangan di sini. Jelasin. Ini juga kayak perbintangan begitu. Ini sih Pak, mau jelasin naskah Boleh? sedikit ya Pak? Iya. Ya, silakan Ibu. Iya. Jadi kita mulai dari sebelah sini. Ini salah satu koleksi filologika kita. Filologika kategori naskah. Kita punya ada Al-Quran, hadis, tasawuf, ada kabah. Kabah itu cerita Pengarangnya klasik siapa, dan Ibu? kabau. Pengarang-pengarangnya ini bermacam-macam. Intinya syekh. Oh. Syekh atau ulama yang ada di surau-surau yang dahulunya ada di Sumatera Barat. Ini menggunakan bahasa, tulisannya bahasa Arab, tapi bahasanya Melayu. Ini menceritakan tentang perjalanan haji. Ya, naskah yang seperti ini. Kalau yang ini menceritakan tentang ilmu perbintangan. Perbintangan. Untuk menentukan hilal. Oke, kita Kapan lihat ya. waktu Ramadan datang, kapan waktu Muharram datang, kita di sini. Jadi zaman dahulu ulama-ulama udah tahu. Ulama-ulama ini pemimpin suraunya. Kalau ini senjata kita keris dan pisau hukum. Iya. Nah, ini keris. Iya, ini pisau. Kalau Melayu, Sumatera itu ada handle-nya sama pegangannya itu khas ya. Ini berbeda dengan daerah lain ya. Lebih ke arah tentang sistem mata pencarian kita di Sumatera Barat, yaitu bertani. Ini ada kerapik, ini alat pemintal benang, ini tabung surat. Zaman dahulu kita ngirim surat nggak pakai pos ya Pak ya, cuman pakai pos kayak gini aja, bambu. Ini senjata namanya apa Bu? Kerambit. Kerambit. Kalau ini Ini alat pemintal benangnya zaman dulu Oh, yang lama. benar. Kalau ini untuk menakik data, mengambil karet. Karet Kalau ya? ini gantang.
Ini ulang ya. Iya, ini gantang. Mungkin Bapak ingat lagu Sagantang Duo, gantang gitu ya, gantang Iya. gantang. Jadi gantangnya alat takar kalau di sini Pak, alat takar Literan beras. ya, literan beras. Isinya 2 liter. Nah, oke, lebih besar daripada liter. Kalau aslinya lebih besar lagi, banyak lagi. Kalau ini biasanya digunakan sebagai tempat sambal juga bisa karena dia pakai tas macam-macam. Bukan tempat tua ya, bukan. Tidak boleh Pak, dua. Bambu itu di bagian belakang Magadan itu ada anyaman bambu untuk dindingnya. Ya. Ini padati, alat transportasi, tapi ini dalam bentuk miniatur aja. Pedati dulu. Iya. Kalau dari kelihatan ini berarti pedati ini dengan satu sapi ya? Iya, satu kerbau. Satu kerbau atau Sapi osoh. Kalau sapi osoh, kalau kuda bendi bagi kami di sini atau delman. Ya, kalau di daerah Jawa namanya gerobak. Gerobak itu ada 2, kerbau atau sapi. Namun kalau dari pedati yang lihat ini prototipe memang satu sapi atau satu kerbau. Ya. Ada gundul. Kalau di atas Pak itu nagari Minangkabau. Ini kerbau kita. Bukan kerbau kita sebenarnya. Kalau di Minangkabau di Sumatera Barat itu ada kita 2 sistem ya Pak, ya? Kota dan kabupaten. Kalau kabupaten masih menikmati sistem pemerintahnya camat, di bawahnya nagari, baru jorong. Kalau kota kan camat, lurah, RT, RW. Nah kayak gitu. Kalau kabupaten Kabupaten di sini tuh camat, wali nagari. Nah, nagari itu besar Pak, setara dengan lurah. Kalau dulu lebih besar lagi gitu. Ini hanya miniatur nagari sekaligus diorama. ini jadi kalau di kabupaten di sini ada nagari. Kalau di kota kan SK-nya lurah ya, wali kota ya. Kalau di sini nagari. Ini prototipe sebuah nagari. Wah, keren. Lagi membawa jamba. Jadi kalau kita ada acara pernikahan Pak atau acara adat, bagian Bundokano ini saya konsepkan dulu. Bundokano itu pemimpin di rumah gadang. Mereka dipilih dari beberapa perempuan, biasanya di rumah gadang. Nah, nanti bertanggung jawab untuk bagian dalam rumah gadang termasuk makanan dan acara adat. Nanti setelah mereka masak, mereka bawa lagi keliling, ada arak-arakannya. Nanti makannya bersama di satu tempat gitu. Bunda Kanduang itu bertanggung jawab segala Semuanya. hal kebutuhan rumah tangga itu. Iya. Ya. Kalau laki-laki itu pemimpin suku dan tua. Ini pakainya dari belakang. Itu Bapak boleh lihat. Ini petata petitihnya Sumatera Barat. Ya, ini melambangkan juga sifat seorang pemimpin bagaimana. Oke. Ya. Gerabah ya. Kalau lihat ini sekilas ini ada pengaruh dari Tiongkok. Ya, cara pembuatan tempatnya maupun tempat airnya ya. Kita ke sebelah gantian ya sebelum turun. Kalau di bawah khusus apa itu? Khusus 10 jenis koleksi yang kita pajang. Apa itu? Museum Aditya Warman ini adalah kategorinya museum umum, IP museum umum yang memiliki 10 jenis koleksi. Apa? Ada arkeologika, hasil galian, ada biologika tentang hewan, ada geografika tentang batuan, ada etnis, etnografika, ada filologika tadi naskah, kramologika, keramik, historika, sejarah, bernilai sejarah, seni rupa, dan Di bawah hasil dinas karya. apa? Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Oh, kalau ini. di bawah. Iya, terus ada koleksi teknologika, tapi teknologi tradisional. Terus ada koleksi numismatika atau heraldika. Nah, ini temanya tentang
sejarah kebudayaan Minangkabau berawal dari zaman prasejarah di Pantai Minangkabau. Iya. Asli ibu nih? Asli. Asli ya. Jadi untuk koleksi yang aslinya zaman megalitikum atau zaman prasejarahnya kita punya menhir di bawah nanti Pak. Oke. Ini menhir nih. Kita juga kalau beda zaman prasejarah dan sejarah ini kan kalau zaman prasejarah. Kalau ini masih prasejarah ya Bu Iya. ya? Prasejarah. Ini belum mengenal tulisan. Ini alat pertaniannya, alat berburunya Iya. sama ya. Zaman prasejarahnya. Oke, keren. Terus ini zaman yang sudah mengenal sejarah. So, ini ada dua peradaban, ada dua agama ya Pak ya. Ini Hindu dan ini Buddha. Ini Dwi Durga, ini Buddha Hindu ya? Iya. Atau Ini kebalik cetakan. Buddha ya ini ya? Iya Buddha, ini Hindu. Ini Dwi Durga, ini Arcadiani. Dewi Durga. Iya. Dewi Durga, patung Dolyani juga. Iya, dia ini Buddha. Patung Dolyani juga. Ini aslinya sebenarnya perak dan Untuk apa ini fungsinya nih perunggu? cetakan mata uang zaman Majapahit. Kalau nggak salah ya Pak. Oh Nah, iya ya. iya iya. Ini cetakan perunggu, jadi cetak mata uang ya. Ini lebih berat kecil. Benar logam. Iya, uang. Ini apa ini? Jadi, ini Cetakan duit zaman Majapahit. tapi ini khusus Kota Padang, pesisir selatan, Pariaman, dan pesisir Pasaman. Ya kemarin saya coba review karena di hotel ada tempat pelaminan. Ini lebih keren, lebih besar. Kita tahu kalau di Minangkabau ini kalau adat-adat baju perempuan lebih dominan dengan gold ya. Sulamannya emas, perniknya pendukungnya emas. Keren banget ya. Kalau ini peti Pak, di sini ada peti. Ini kita sebut amban purwa. Itu sastra atau penyimpanan. Penyimpanan benda-benda berharga zaman dahulu seperti Oh, pakan daun. ada kuncinya? Ada yang pegang bunda kandang. Dalam petata prasasti bunda kandang itu amban pura pegangan kunci. Gang kunci, Ini amban harta puranya karun, kunci. keluarga ya. Benar. Kalau ini kamar, ini hanya ciri contoh miniatur kamar. Karena ini awalnya sebenarnya dibangun untuk museum. Jadi untuk kita buatkan miniatur kamarnya Kamarnya. saja. Khusus untuk perempuan yang sudah menikah. Oh ini yang Perempuan penting. yang belum menikah tidak mendapat kamar. Kalau laki-laki zaman dahulu tidurnya di Karena surau. bantalnya dua, saya yakin pasangan, makanya untuk yang udah nikah. Iya. Ini kalau sendiri Pak Jejen sendiri bantalnya satu itu. Enggak, kalau bapak nggak tidur di sini, Oh, bapak gitu. tidur di surau. Oh suruh malah kasihan bener bapaknya tidurnya di. Zaman dahulu mana? Iya itu. Beliau yang mau bilang ini. Kalau gajinya belum dikasih istri tidurnya di surau. Iya, zaman dahulu kayak gitu. Nggak perlu punya itu nggak boleh. Nah, ini naskah kita, ini kalau ini naskah juga, ini naskah azimat. Nih, ini naskah azimat. Ini berisi doa-doa, mantra-mantra, tapi ini masih berhubungan dengan agama Islam. Jadi sahabat, kalau jimat itu ternyata ada. Ini lihat ini mantra jimat, nah, itu di museum ada. Bertuliskan juga Al-Quran, digulung. Ini bahannya dari kulit ya Bu ya? Bukan, ini kertas Eropa Pak. Oh, Iya. kertas Eropa. Udah berapa tahun ya ini? Ini. Tahunnya perlu dikaji lagi, ini Hmm. udah lebih 50 tahun. Karena ini Ya. naskah-naskah ini dibuat pada masa surau masih aktif di Minangkabau. Surau itu adalah tempat beribadah dan Lebih juga kecil dari tempat masjid? lebih kecil dari masjid, tapi tempat menuntut ilmu bagi laki-laki. Oh, yang ngaji ya Kalau di situ. musalah kan tempat persinggahan kita sholat nih, kalau masjid tempat sholat rame-rame. Kalau surau ini Lebih tempat belajar. pendidikan, ilmu agama juga di sana. Maka laki-laki ketika sudah dewasa menurut agama Islam, zaman dahulu tuh tidurnya di surau. Mereka pulang cuma ganti baju sama makan. Siang hari bantu orang tua ke sawah, ke ladang, malamnya dari sore itu belajar ilmu silat di surau, depan surau, terus belajar ilmu agama, keseniannya di sana. Kayak Setelah kobong. itu kalau udah Eh? pinter, Kayak kobong. Iya, kalau pesantren ya. Iya. tapi kita nggak, sini kita khusus laki-laki. Hmm. Nah ini yang lebih uniknya di sini apa Pak? Ini. Apa tuh? Ini umpan tali. Membantal itu tenun. Bukan, umpan tali ini senjata yang dahulunya digunakan untuk menyerang musuh. Oh, dalamnya ada batu atau apa ini? Batu. Jadi awalnya untuk menyerang musuh pertanian, menyerang masyarakat lagi tawuran, dilempar? itu ya perang antar nagari, lempar gitu. Kan diputar Pak, lempar. Lempar buah Pak, buah yang pohonnya tinggi nggak bisa kita ambil, lempar pakai ini juga. Oh. Banyak guna lempar ini gitu kan.
Dan ketika Belanda masuk, penjajah masuk udah beralih fungsi nih nyerang penjajah. Ketepel kalau gitu mah ya ini. Bukan, Tapi kalau ini ketapel kan batunya aja pergi Pak. Kalau ini Dilempar. sekalian dengan Iya tali-talinya dilempar pergi. gitu, iya. Tapi yang Tali saya- pakai ini tenaga ahli karena harus tepat sasaran untuk nyerang penjajah. Iya. Bapak saya kan gitu Bu, lagi pejuang. Iya. Oh, iya Pak. Arab itu kan nggak ada Arab Indo tadi. Oh, gitu. Berarti Bapak bisa baca. Enggak. Pedangnya beneran ya Bu ya? Beneran Pak. Tadi perkiraan tahun berapa kah ini? Tentunya Kalau lihat pedang kayak ini begini Eropa udah masuk ya. Eropa, tentunya senjata-senjata seperti ini Pak kita dapat pada masa penjajahan. Karena senjata asli Sumatera Barat nggak ada yang kayak gini. Tentunya ya salah satunya bisa jadi harta rampasan, senjata rampasan perang. Para penjajah, musuh-musuh yang kalah dalam berperang, senjatanya diambil oleh masyarakat. Seperti itu digunakan kembali untuk melawan penjajah. Seperti itu. Kalau dari bikinannya besinya udah oke nih. Iya, Sarungnya kulit itu kalau nggak salah. iya kulit. Ini zaman lama banget Pak. Hmm. Ini ada pengaruh Eropa, ada pengaruh Jepang juga nih semuanya. Iya. Cara pegangannya ada. Iya. Kalau ini ada Melayu tua, ada Melayu muda. Jadi Melayu tua itu masuk di tahun 2000 sebelum Masehi. Kalau Melayu muda masuknya 500 sebelum Masehi. Jadi hitungan tahun sebelum Masehi itu hitungan mundur. Iya. Nah ini sehingga kita perjalanan itu ada Pantai Timur, ada 3 luhak. Luhak itu sekarang jadi kita sebut kabupaten, ada luhak 50 kota, luhak Agam, dan luhak Tanah Datar. Nah ini menhir zaman sejarahnya atau zaman megalitikum yang ada di Sumatera Barat. Di bawah kita ada 2 lokasinya. Iya. Menhir biasanya ditaruh di ketinggian ya. Bukan, menhir itu fungsinya berbeda-beda. Ada untuk batu nisan, kecil kayak ini biasanya untuk batu nisan. Cuman nambang aja siapa yang meninggal. Kalau agak tinggi sedikit biasanya batas wilayah, lebih tinggi batas nagari misalnya. Bahkan saya pernah lihat yang setinggi yang dari lantai ke tiang ini ada batas. Kenapa? Menhir. Nah, menhir ini menghadapnya kalau di daerah aslinya itu menghadap ke arah Gunung Sagu. Ke arah gunung intinya. Nah, di Padang pun kita menghadapkan ke Gunung Padang. Kenapa? Karena masyarakat zaman dahulu masih melakukan pemujaan dan masih percaya roh-roh nenek moyang ada di pegunungan, bersemayaman gitu. Mereka bersemayam di pegunungan. Bukan, Pariangan. Pariangan. Pariaman beda ya Pak. Ya, oh beda ya. Iya, kata Pariaman itu berasal dengan pari dan aman. Pariaman beda lagi. Pariangan. Iya, Pariangan. Kalau Pariangan, Pari dan Riangan. Iya, nah, bisa jadi itu. Saya juga belum mendalami. Ari dan meriang gitu mungkin. Nah ini awal mula dari Minangkabau, kita nggak harus awal mula sih sebenarnya tentang bagaimana alam Minangkabau itu sendiri. Kita mulai dari alam Takambang jadi guru. Semuanya kita belajar dari alam. Yang kecil kita jadikan. Ini masih ada. Ya, ini masih ada ini dari ini Ngaresana Bukit Tinggi. Iya. Ini silatnya memang budaya sini ya. Iya, silat kan memang dari sini Pak. Oh, gitu Seperti ya. yang saya bilang tadi, surau itu tempat belajar silatnya juga. Jadi halamannya tuh ada halaman surau yang di diorama. Laki-laki itu kan sore-sore dia belajar mau enggrang mau apa, nanti dia belajar silat. Malam belajar ilmu agama gitu. Oh, jadi jadi silatnya ini setiap bagian daerah dari beda-beda. Ya, jadi Iya. bagian dari Dan sekarang silat itu jadi olahraga internasional. Iya. Jadi cabang olahraga internasional gitu. Enggrang juga ini udah nasional udah. Iya, kaki panjang dulu namanya. Kalau ini, nah ini randai udah mendunia juga. Ini bule-bule yang menari nih Pak. Iya, randai. Randai itu kalau saya identikan dengan drama musikal. Ada cerita klasik rakyatnya. Kalau drama musikal kan Kalau beda lagi. tari piring mendunia juga ini. Iya, tari piring udah mendunia ini Pak. Nah ini kebudayaan. Kalau di sini kita tampilkan 3 aja. Agama, sistem kepercayaan, terus ada sistem mata pencarian, organisasi sosial, dan sistem kekerabatan. Sekarang ini rumah masih di mana kan Bu? Masih ada. Saya ragu kalau itu masih ada Pak, karena itu foto-foto lama zaman Belanda. Nah, apalagi bahannya kayu ya Bu. Iya kan biasanya kan. Itu anyaman bambu Pak. Wah, nyaman banget. Iya, nanti kita turun ke bawah, kita Bapak lihat ada anyaman bambu di dinding belakang. Ini masjid. Ini rumah gadang, jadi ada pasiretnya gitu. Ini ada suraunya. Coba ayo kita ke bawah kita lihat. Nah ini pakaian datuk laki-laki atau pemimpin perempuan itu, pemimpin suku. Mobil suku. Ini datuk itu pemimpin suku di Minangkabau.
laki-laki yang menjadi datuk dia memimpin suku. Kalau Datuk Maringgi berarti pemimpin suku juga ya, Pak? Iya. Oh. Perempuan Tahunya Bondokarna Datuk Maringgi yang terkenal. karena cerita Siti Nurbaya. Iya, Iya. Datuk Maringgi berarti salah satu ketua suku, Iya, satu benar. tokoh yang sentral juga ya. Iya, benar. Datuk Maringgi. Datuk bukan datuk ya Pak ya. Ini sama pakaian ini sama. Ciri khas pakaian kita masih ada si sampiang untuk simbol atau filosofi menutup aurat bagi yang laki-laki. Jadi keris menyelip dalam pinggang dalam Minangkabau itu sebuah tradisi, bukan musyrik ya, ini tradisi. Karena senjata itu kapan saja untuk bela diri bisa dipakai. Nah ini keren. Wah, Sama ini pakaian replika pakaian Raja Pagaruyung. Pagaruyung. Ini tutup kepalanya disebut dengan Deta dan Danta sudah. Untuk Pagaruyung keren ya. Ya. Ini burung puau. Kayak cendrawasih tapi nggak berwarna burung ya. merah. Sebuah kebanggaan luar biasa masakan Nusantara yang mendunia. Randang mendunia.